Halo guys, jumpa kembali di Lambeco. Kali ini kita akan memulai cerita tentang seorang yang memiliki apokaliptik dunia part 1. Terlihat Stan berkepala botak mohak meminum sebuah teh hangat dengan membaca koran harian Suara Hati. Tiba-tiba datanglah Tanaka. Dikiranya oleh Stan, Tanaka ingin mengambil sesuatu atau meminta maaf. Namun Tanaka bingung dengan pemikiran Stan, karena apa yang dimaksud dirinya tidak sesuai dengan Stan itu. Karena Stan itu sudah kecewa karena labnya sudah dikacaukan oleh Tanaka. Namun Tanaka mengelak karena dirinya merasa tidak mengacaukannya, namun hanya mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Dan Tanaka merasa dirinya sudah melakukan banyak hal, maka seharusnya Stanlah yang berterima kasih untuknya. Lantas Stan itu pun berdiri dari kursinya. Dan Stan sepertinya sudah membaca pikiran Tanaka apa maksud dan tujuannya itu harus tercapai. Namun jika kau memilih apa yang aku ingin, aku akan sangat senang. Jika kau tetap memilih pada jalanmu, aku ingin kau tahu aku akan di pihak mana, ucapnya dari sang Stan ke Tanaka. Namun Tanaka juga bingung mendengar ucapan tadi, karena dirinya merasa tidak ada kesempatan. Lalu si Tanaka pun memberanikan dirinya untuk mengucapkan sesuatu. Sejak saat Xiang Chan muncul, kau memberikan semua perhatianmu kepadanya. Apa yang terjadi padamu dan prinsipmu? Apa kau lupa dengan rencana kita? Ujarnya Tanaka ke Stan itu. Dijawablah oleh sang Stan kalau Xiang Chan adalah seorang yang bisa mengubah dunia, dan sang Stan hanya bisa melakukannya sesuai hati Stan sendiri, bukan dari orang lain. Seketika Tanaka tertawa mendengar alasan dari Stan itu. Namun sepertinya Tanaka iri dengan ucapan Stan itu, karena dirinya juga bisa mengubah dunia. Dari tangan Tanaka diberikannya seperti guci ketek zaman dahulu ke Stan. Dan Stan pun bertanya ke Tanaka, siapa yang memberikan ini padamu? Ucapnya sang Stan. Debab, ucapnya sang Tanaka. Dengan kagetnya, sang Stan mendengar ucapan dari Tanaka. Stan juga memberikan saran ke Tanaka agar cairan yang ada di botol ketek tadi jangan diinjeksikan ke dirinya karena akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun Tanaka pun mengelak. Dia meyakini cairan itu akan menjadikan dirinya lebih kuat. Dari kejauhan muncullah saudara Tanaka lari dengan rambut model 90-an, pihak tengah dengan memakai jas, dan mengingatkan untuk berhati-hati saat bicara dengan Stan. Namun sepertinya cairan itu belum diinjeksikan Tanaka ke dirinya. Dengan mudahnya dia mencekik saudaranya sendiri itu yang berbiak rambut tengah tadi. Dan Tanaka pun ingin menginjeksikan cairan itu ke saudaranya itu untuk mengetesnya. Saudaranya pun heran dengan kekuatan Tanaka sekarang. Dia dengan mudah mencekik dan mengangkatnya dirinya kira-kira 3 jengkal dari permukaan laut. Stan itu pun menyuruh untuk melepaskannya. Dan akhirnya dia melempar saudaranya itu seperti karung goni. Dan giliran Tanaka membuktikan kekuatannya ke Stan dengan memukulnya di bagian dada. Diar, bom, modar kowe. Hujan pun turun tiba-tiba dengan petir menyambar. Namun Tanaka pun heran. Stan tidak terluka sedikit pun dan pukulannya mental. Kau hanya membuang waktumu, bahkan aku cuman berdiri di sini dan tak bergerak. Kau takkan mengalahkanku, ujarnya kakak Stan itu. Namun Tanaka tidak percaya dengan kekuatan Stan. Dia percaya bahwa dirinya yang lebih kuat. Namun keiriannya Tanaka semakin tak terbendung, lalu menghajar Stan kembali sampai menghantam tangannya tembus dada Stan. Stan pun membalasnya dengan satu pukulan, dan Tanaka pun langsung tergeletak tak bergerak lagi. Dibawalah Tanaka oleh saudara ke kamarnya, dan Stan menyuruhnya untuk menutup pintu kamar karena Tanaka butuh banyak istirahat. Saudara Tanaka bertanya ke Stan apa yang terjadi pada Tanaka, dan Stan menjawab bahwa Tanaka telah disuntik dengan obat genetik. Akibatnya Stan tahu apa yang dilakukan oleh Tanaka, namun dirinya tidak bisa menahan efek dari injeksinya. Tanaka memang lebih kuat, namun setelah sampai batas, tubuhnya akan membusuk sampai mati. Dan saudara Tanaka itu pun bertanya kembali ke Stan berapa lama dia bisa bertahan. Kakak Stan pun menjawab tidak ada setahun. Karena saudara Tanaka merasa dirinya adalah saudara yang baik, saudara Tanaka itu pun menanyakan ke Stan bagaimana cara menyelamatkannya. Namun Stan pun tidak bisa berkata, hanya kata maaf yang terucap dari mulutnya.
Berjalanlah saudara Tanaka melihat Tanaka yang sakit tadi. Namun betapa kagetnya kalau Tanaka tidak ada di kamarnya. Tidak lama kemudian hujan pun turun. Sepertinya hujan, ucap Jiang yang sedang membaca buku dengan cetakan di kertas buram. Dari dalam rumahnya muncullah Aisyah dengan baju tank top merah yang ingin menemani jika Jiang ingin keluar. Lulu, lah kok. Jiang pun memberikan ucapan terima kasih dengan mesra. Dari dalam rumah muncullah robot perempuan dengan pakaian ala cosplay kucing. Melihat mereka bermesraan dan menegurnya agar tidak bermesraan di publik, karena dirinya masih polos dan tidak mau melihat mereka bermesraan. Kamu robot, kamu gak butuh makan, lalu kenapa kamu ke ruang makan? Ucap Jiang ke robot itu. Robot itu pun menjawab, aku juga makan. Seketika pun Jiang pun terkejut kalau dia tahu robot itu tidak pernah makan. Dengan santai dan sembari berjalan menuju stop kontak listrik, robot itu pun berkata dia gak butuh makan, namun membutuhkan semacam kebiasaan makan. Selamat malam, ucapnya robot itu setelah mencolokkan stop kontak ke dirinya. Lalu Jiang menanyakan info dari pusat komando ke robot biru itu. Namun rupanya robot biru itu mendapatkan kabar bagus untuknya, bahwa pusat komando telah merebut lokasi pertambangan 071. Dengan bantuan warrior pengeboran dasar kita telah mengebor 21 mil ke dalam inti Mars. Dan Jiang pun memerintahkan untuk mempersiapkan semuanya. Lalu Jiang pun bertanya kembali ke robot itu, berapa lama dibutuhkan untuk mengisi dayanya. Dengan centilnya robot itu menjawab, tanya-tanya kenapa, ingin mengajak aku. Dan dibalaslah senyuman oleh Jiang.